dari kelompok 9 kelas RC akan menjelaskan terkait tugas besar dari mata kuliah algoritma pemrograman dan juga mata kuliah struktur data, di mana di sini kami membuat program yang terdapat pertama itu ada sistem login, kedua itu ada menu atau tombol di mana berfungsi untuk menambahkan, untuk mengedit, untuk menghapus, dan untuk melihat soal. Lalu ada tombol yang berfungsi untuk memainkan soalnya atau dapat menjalankan kuis tersebut dan juga menunjukkan hasil atau skor dari kuis user atau pengguna yang telah memainkan kuis tersebut. Di sini saya Fatina Reza dengan NIM 123450072 izin jelaskan terkait sistem login dan juga bagaimana run atau demo dari program kami yang telah dibuat. Baik, di sini ada login page di mana ada username sama password dari. Oke, nanti akan saya jelaskan terkait algoritma sistem login ya. Tapi username di sini itu ada default atau dari program itu kami membuat username itu mahasiswa sains data. Untuk passwordnya itu SB23. Misalnya D-nya kita pakai D kecil. Itu akan menunjukkan message box, memunculkan message box error yang dimana tulisannya itu incorrect username or password. Kalau misalnya benar, ya login sukses. Kalau kita pencet OK, itu tuh akan lanjut ke halaman menu utama, dimana di menu utama itu ada tombol tambah soal, ada tombol edit soal, hapus soal, lihat daftar soal, dan mulai quiz. Saya ingin coba mulai quiz karena belum ada soal, jadi program itu menunjukkan message box info kalau misalnya belum ada soal yang tersedia. Maka dari itu kita harus menambahkan soal. Misalnya soalnya adalah Pro. Jawabannya tambah. Oke. Kita bisa lihat di daftar soal. Soal pertama ada siapa nama dosen pengaku yang barusan kita tambah. Misalnya kita tambah soal ini. Untuk programnya sendiri, kami itu membuat programnya kuis atau soal esai, jadi jawabannya cuma satu. Kita bisa daftar soal jadi ada 2 soal, terus kita juga bisa edit soal. Nah, tadi kan di daftar soal itu ada soal 1, soal 2. Nah, indeksnya itu kalau soal 1 0, soal 2 1, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau edit soal atau mau hapus soal, itu tuh bakal menggunakan indeks, bukan dari nomor soalnya. Jadi indeksnya itu nomor soal dikurang 1. Untuk edit soal, indeks soalnya bisa kita 1, berarti yang 1 tuh tadi ADS. Soal barunya LMD. Simpan perubahan. Kita cek lagi ke lihat daftar soal. Maka yang tadinya nomor 1 berubah ke atas. Yang tadinya nomor 1 itu hilang, tergantikan oleh
pertanyaan dan jawaban yang baru. Tapi yang tadinya awalnya soalnya ada di nomor 2 bakal naik ke atas, indeksnya jadi berkurang. Terus kalau misalnya kita mau hapus soal terkait yang Alpro itu jadi indeks 0, terus yang LMD itu jadi indeks 1. Kalau misalnya kita mau hapus, ini bisa indeks soalnya 0, indeks soalnya 1, hapus. Oke, kita lihat daftar soal ini. Jadi cuma ada yang tadi mata kuliah Alpro aja, pertanyaan terkait itu. Aku mau tambah soal lagi karena cuma 1 jadi soalnya. Udah deh, nggak apa-apa. Terus kita mulai quiz. Misalnya kita tulis Rafika. Kan ini salah. Terus itu bakal menunjukkan jawaban yang benar, jawaban salah, atau akan menunjukkan atau memunculkan message box info yang dimana isinya itu jawaban salah. Jawaban yang benar adalah bakal dikasih tahu jawaban yang benarnya. Terus setelah itu quiz selesai dan akan menunjukkan hasil atau skor yang benar dari quiz yang telah kita mainkan. Itu terkait dengan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Fahden Nafista dengan NIM 123450025. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pada menu fungsi menu utama dan fungsi tambah, edit, dan hapus soal seperti itu. Nah, sebelum itu kita ada mengimpor dulu. Mengimpor itu adalah kita akan pakai modul apa sih seperti itu. Nah, kita tuh akan mengimpor itu, kita akan menggunakan itu tkinter biar lebih mudah penulisannya. Itu kita alias S itu alias atau penyingkatan, kita singkat dengan TK seperti itu. Lalu kita akan mengimpor modul dari tkinternya itu adalah kita akan menggunakan message box dan top level. Message box ini biasanya buat nulis-nulis pesan seperti itu di jendela, dan top level ini biasanya buat bikin jendela baru seperti itu. Nah, kita ada juga mengimpor JSON. JSON itu adalah JavaScript Object Notation. Itu biasanya buat menyalurkan atau menyimpan data yang akan kita masukkan seperti itu. Nah, baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sistem login. Di sistem login sendiri itu seperti GUI pada umumnya, kayak menggunakan pakai root itu adalah sama dengan tkinter.tk, dimana itu tuh kayak frame paling luarnya gitu, paling depan, paling awal. Terus nama frame itu kami pakai nama login page. Geometrinya kami atur jadi 800 kali 600. Untuk backgroundnya kita pakai warna kuning yang ternyata color code-nya itu FCBA03. Terus ada 2 label, di situ ada username sama password, dan ada label paling atas itu tulisannya login page. Terus di label username dan juga di label password itu ada entry dimana di situ kita bisa masukin username dan password sesuai kita. Tapi dalam komen atau dalam fungsi di tombol login sendiri itu ada fungsi atau ada fungsi gitu, fungsi login di mana ketika kita masukin password dan username atau username dan password itu kita nggak bisa sebebas itu untuk mengakses soal. Di sini kami menggunakan syarat atau elif, kondisi dimana kalau misalnya username itu kosong dan passwordnya kosong, itu akan memunculkan message box error dimana meminta pengguna untuk memasukkan username sama password kembali. Kalau misalnya username itu benar, masih science data sesuai yang ada di layar, dan juga passwordnya itu SD23, maka login sukses.
Kalau misalnya salah gitu, itu akan menunjukkan atau memunculkan message box error lagi, memberitahu ke pengguna kalau misalnya username salah, passwordnya itu salah. Nah, pas tadi udah sukses, maka root atau ya frame root itu yang di awal tadi atau window root yang di awal itu bakal destroy atau bakal lanjut ke menu lain atau ke Windows lain gitu. Dimana Windows lain itu kami berikan nama menu underscore window. Menu underscore window. Baik, langsung ke fungsi menu utama. Pertama itu adalah dev menu utama, menu window sama dengan tk.tk, menu window .title, menu soal, menu window geometri 600 kali 400. Nah, pada kali ini adalah fungsi kita akan membuat fungsi itu adalah menu utama, dengan dimana kita pertama itu kita masukin dulu fungsi TK yang akan kita gunain itu, lalu kita bikin title dari jendela kita itu, yaitu menu soal seperti itu. Lalu kita bikin ukuran dari jendela kita itu adalah 600 kali 400 pixel. Nah, disitulah penjelasan kode ini. Lalu itu adalah tk.label menu window text sama dengan menu utama front Arial 20 BG ini yang ini. Nah, pada kode ini itu dimana kita bakalan bikin label atau nama dari jendela kita tadi, dimana kita bakalan menamakan itu pertama, buat label pertama itu adalah menu utama yang kita bikin dengan font itu huruf, yaitu dengan format Arial dan ukuran 20, dan untuk warna backgroundnya itu sendiri ini menyesuaikan ya, ini buat warna background, dan ini adalah buat warna font yang akan kita gunakan. PD ini itu gunanya itu untuk jarak vertikal. Nah, kita menggunakan jaraknya itu 20 pixel seperti itu. Selanjutnya juga seperti TK button ini kita bikin buat tombol atau button yang bakalan kita masukin ke menu utama kita tadi. Itu ada tombol tambah soal, edit soal, hapus soal, lihat daftar soal, mulai kuis, ada keluar juga menu kita tadi kan. Nah, sepertinya di situ nih komen form tambah soal ini adalah dimana kalau kita pencet menu itu bakal menampilkan ini tambah soal itu. Dengan width ini adalah ukuran dari tombol kita itu dengan ukuran 20 pixel, dimana ini adalah tadi sesuai penjelasan saya tadi, inilah background dari tombol kita tadi, adalah font yang kita gunakan, dan ini adalah jarak vertikal dan kita menggunakan 5 pixel seperti itu. Sama ini di sini itu untuk komennya itu kita menggunakan, kalau kita pencet dari tombol akan masuk ke form edit soal gitu. Kita akan masuk ke mengedit soal gitu dengan ya ukuran tombolnya itu ya 20 dengan background warna background tombol kita itu ya ini menyesuaikan ya dengan ini adalah font warna, dan ini seperti tadi ini adalah jarak vertikal untuk posisi vertikal dari tombol kita tadi. Sama. Nah, ini buat kita kalau kita pencet ini tombol hapus. Nah, lalu ini lanjut, ini adalah tombol untuk kita melihat daftar soal yang telah kita bikin lagi tadi. Itu kita menggunakan fungsi lambda, yang dimana itu fungsi lambda itu untuk kita menampilkan daftar yang telah kita bikin tadi seperti itu, dengan ya ini ukuran tombol, warna background, ukuran warna font, jarak seperti itu. Nah, ini sama semua seperti yang di atas tadi. Oke, lanjut. Ini untuk main loop, ini untuk menjalankan kode kita yang di atas tadi ya. Ini dari menu utama itu akan dijalankan dengan main loop seperti itu.
Oke. Nah, lanjut ke fungsi tambah, edit, dan hapus soal. Pertama kita akan menggunakan itu adalah yaitu kembali lagi kita akan menggunakan fungsi itulah fungsi JSON yang akan kita pakai itu. Pertama file name itu adalah soal dan skor. Yang akan nanti setelah dari si ini bikin soal dan menjawab soal bakalan muncullah skor dari yang bakalan kita bikin tadi itu. Pertama itulah fungsi untuk load soal. Load soal itu adalah dimana kita fungsi ini nih untuk menginputkan soal seperti itu. Jadi dia menyimpan soal yang akan kita tambah meload soal seperti itu pokoknya. Dia ada soal yang sudah kita save akan di load lah sama soal ini. Gitu. Nah, jadi dimana with open file name itu dimana r as a file itu JSON not file, dan kecuali jika file itu tidak ketemu itu akan memunculkan kalimat terjadi kesalahan saat kita muat datanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itulah dev save soal. Dev save soal ini sendiri itu untuk kita setelah soal yang kita ini untuk men-save soal yang sudah kita bikin seperti itu. Maksudnya ya sesuai seperti yang di atas tadi, dimana jika terjadi kesalahan akan memunculkan error dan akan menyampaikan pesan terjadi kesalahan saat kita menyimpan data seperti itu. Dan untuk selanjutnya itulah dev tambah soal ini sendiri itu adalah kita untuk misalkan kita ingin menambahkan soal seperti itu. Kita ingin menambahkan soal ke jendela kita tadi itu kan kita sudah punya jendela, kita akan menambahkan soal. Di situ kita akan menambahkan soal, di jendela itu akan ada soal dan jawaban. Jadi kita bikin soalnya apa, sekalian ada jawabannya seperti itu. Inilah fungsi dari tambah soal ini seperti itu. Dia akan meload soal dan akan ada sekalian lah kita buat jawabannya gitu. Nah, untuk fungsi dari edit soal ini dimana misalkan tadi itu soal yang sudah kita bikin itu bisa kita edit lagi gitu loh soalnya seperti itu. Nah, dari list ini soal list load soal, kita akan dari list soal kita akan meload soal. Jika tidak ada soal, pokoknya ini intinya itu adalah untuk yaitu mengedit soal yang ada atau yang mau kita bikin lah seperti itu. Jadi misalkan kita bikin itu akan return jika ini benar ya, itu akan mereturn soal itu berhasil bakalan kita ubah. Jadi ini fungsi itu adalah mengecek indeks-indeks yang sudah kita bikin soal tadi itu aja tambah. Terus artinya jika gagal, jika berbeda dari yang di atas ini, dari indeks-indeks yang kita sudah ketentukan itu adalah if not segala macam ini, maka dia akan return indeks soal tidak valid seperti itu. Nah, pada selanjutnya itu ada fungsi hapus soal. Itu fungsi hapus soal itu sendiri itu adalah misalkan soalnya itu sudah kita bikin, sedangkan guys kita pengen menghapus soalnya deh gitu. Nah, jadi dari kodenya ini sendiri itu membuat dari soal list kita tadi itu kan kita sudah load soal, kan udah ada listnya tuh. Nah, jika soalnya itu indeksnya ini sesuai indeks yang kita bikin dari soal ya, terus dari save soalnya itu kita akan melihat list lah. Nah, misalkan kita sesuai indeks yang kita hapus dengan list soal kita itu akan mereturn soal berhasil dihapus. Misalkan tidak ada, maksudnya misalkan kita cuma bikin 2 soal,
Nah, di indeksnya itu kita masukin 3, seperti itu. Yang akan kita hapus itu 3, indeks 3. Nah, maka ya indeksnya soal tidak valid, seperti itu. Maka di return itu adalah soal tidak valid. Nah, mungkin sekianlah penjelasan untuk fungsi dari kita bikin menu utama dan fungsi tambah, edit, dan hapus soal, seperti itu. Baiklah, terima kasih dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi load score. Def load score. Try with open score underscore file name r as file. Jadi ini untuk membuka file dengan nama score underscore file name. Kemudian return JSON load file. Ini untuk membaca isi file JSON dan mengembalikan datanya. Except file not found error. JSON the code error. Ini fungsinya untuk menangkap kesalahan jika file tidak ditemukan atau format JSON-nya salah. Return score 0. Jika terjadi kesalahan, fungsi akan mengembalikan nilai skor 0. Selanjutnya, fungsi simpan skor. Def simpan skor score. Try with open score file name as file. Ini kayak tadi. Untuk membuka file score name, score underscore file name. Dan kemudian ada JSON dump score file indent 1. Ini untuk menyimpan skor dalam format JSON ke file dengan identasi 4. Except exception SE. Ini untuk menangkap semua jenis kesalahan. Selanjutnya, message box .show error. Error F terjadi kesalahan saat menyimpan skor string E. Ini untuk menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, fungsi tampilkan skor akhir. Def tampilkan skor akhir. Skor data sama dengan load score. Ini untuk memanggil fungsi load underscore score untuk mendapatkan data skor dari file. Message box show info, skor akhir Anda, skor data .get skor 0. Ini untuk menampilkan informasi berisi skor akhir. Selanjutnya, fungsi cari soal rekursif. Def cari soal rekursif, soal underscore list, keyword index sama dengan 0. If index lebih dari sama dengan len soal underscore list, ini untuk mengecek apakah indeks sudah melampaui panjang daftar soal. Return none. Jika tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai none. If keyword in soal underscore list index soal, ini untuk mengecek apakah kata kunci keyword ada di teks pada indeks tertentu. Return soal underscore list index. Jika ditemukan, akan mengembalikan soal pada indeks tersebut. Return cari soal rekursif, soal list keywords indeks +1. Jika belum ditemukan, memanggil fungsi kembali dengan indeks berikutnya. Fungsi buat form. Def buat form, title, labels, button, underscore text, submit comment. Window sama dengan top level. Ini untuk membuat jendela baru dengan taghinter window.title. Untuk mengatur judul jendelanya. Kemudian window.geometry 400x300. Ini untuk menentukan ukuran jendela. Terus centris sama dengan ini untuk menginisialisasi daftar kosong untuk menyimpan input formulir. For label underscore text in label, ini akan mengiterasi untuk setiap label dalam daftar labels. TK
label window text sama dengan label underscore text, background, BG, FG, pack. Ini untuk membuat label dengan warna latar kuning dan juga teksnya hitam. Entry sama dengan TK entry window width 40. Ini untuk membuat kotak input text. Entry.pack ini untuk menampilkan input text di jendela. Entries append entry menambahkan input text ke dalam daftar entry. TK button window text sama dengan button text comment submit comment, BG sama dengan FG sama dengan pack, PD sama dengan 10. Ini untuk membuat tombol dengan teks button text dan warna latar hitam. Return window entries mengembalikan jendela dan daftar input. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dona Maya Puspita, dengan NIM 123450028. Di sini, kami ingin menampilkan form, tambah, edit, dan juga hapus soal. Caranya yaitu dengan membuat fungsi tampilkan daftar soal. Jadi fungsi dari tampilkan daftar soal ini untuk menampilkan daftar soal yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi. Fungsi ini juga memanggil fungsi load soal, yaitu untuk mengambil data soal yang sudah ada. Di sini ada if not soal list, yaitu jika tidak ada soal yang disimpan, maka aplikasi akan menampilkan pesan melalui message box dengan akan bertulisan belum ada soal yang tersedia. Lalu, di sini ada untuk membuat jendela baru dengan menggunakan top level untuk menampilkan daftar soalnya. Jendela ini kami atur ukurannya dengan menggunakan geometri dan juga untuk judulnya dengan menggunakan dot title. Lalu untuk menampilkan label dan juga soal, di sini kami menggunakan tk.label, yaitu yang pertama, label pertama itu dengan teks daftar soal. Nah, akan diposisikan di bagian atas, maka kita tulis pertama kali. Di sini juga ada fontnya berapa, fontnya apa, ukurannya berapa, dan warnanya. Lalu, jadi untuk setiap soal yang ada, aplikasi akan membuat label yang menunjukkan soal dan juga jawaban. Ada soal dan juga jawabannya. Jadi setiap soal dan jawaban itu ditampilkan di bawah satu sama lain. Jadi di atasnya itu soal, lalu di bawahnya itu jawaban. Dengan jarak antar soal kita atur dengan menggunakan pad X dan pad Y, sehingga tampilannya lebih rapi. Kemudian di sini ada fungsi form tambah soal. Jadi fungsi ini untuk menampilkan form input soal yang baru. Nah, jadi fungsi ini memanggil yang pertama yaitu memanggil fungsi buat form. Jadi untuk membuat form dengan dua inputan, yaitu ada soal dan juga jawaban. Fungsi ini mengembalikan dua elemen yang merupakan entry widget, yaitu ada dua, yaitu entry soal dan entry jawabannya untuk soal dan juga jawaban. Lalu setelah pengguna mengisi form dan menekan tombol tambah, fungsi submit soal ini akan dipanggil. Fungsi ini mengambil data soal dan juga jawaban dari inputan, kemudian menambahkannya ke sistem menggunakan fungsi tambah soal di sini. Fungsi tambah soal, soal, jawaban dari sini. Kemudian, jendela form akan ditutup, yaitu tambah window.destroy. Dan jendela yang menampilkan daftar soal akan diperbarui dengan memanggil tampilkan daftar soal. Seperti itu.
Selanjutnya ada fungsi form edit soal. Fungsi ini digunakan untuk mengedit soal yang sudah ada. Jadi fungsi ini memanggil fungsi buat form sama seperti form tambah soal, di sini buat form, tetapi dengan 3 inputan, yaitu ada indeks soal yang ingin diedit, indeks keberapa, lalu ada soal baru, itu soal yang ingin diedit, dan jawaban baru, yaitu jawaban dari soal yang baru. Setelah pengguna mengisi form dan menekan tombol simpan perubahan, fungsi submit edit akan dipanggil. Fungsi ini memvalidasi inputan dari indeks soal gitu loh. Memastikan bahwa indeks yang dimasukkan itu adalah angka gitu. Indeks yang dimasukkan itu adalah angka. Kami menggunakan try dan except untuk error handlingnya sehingga dapat menangani kesalahan. Nah, jika indeks itu valid, maka soal akan diperbarui menggunakan fungsi edit soal di sini. Akan diperbarui menggunakan edit soal. Sedangkan jika terjadi kesalahan atau input yang dimasukkan itu bukan angka, maka aplikasi akan menunjukkan kesalahan, ditunjukkan dengan message box dengan tulisan indeks harus berupa angka. Seperti itu. Lalu di sini ada fungsi untuk menghapus soal, yaitu def form hapus soal. Fungsi ini untuk menghapus soal yang sudah ada berdasarkan indeks yang diberikan. Jadi sama seperti untuk edit soal, di sini menggunakan indeks. Jadi setelah menggunakan buat form juga, yaitu dengan satu inputan, yaitu indeks soal. Jadi indeks keberapa soal yang ingin dihapus. Terus setelah pengguna klik hapus, memanggil kembali submit hapus. Fungsi ini memvalidasi inputan indeks yang dimasukkan dan mencoba menghapus menggunakan fungsi hapus soal. Sama seperti fungsi edit soal tadi. Memvalidasi indeksnya berupa angka, lalu jika indeksnya valid, maka soal akan dihapus di sini, hapus soal dengan fungsi hapus soal. Namun jika indeksnya salah, maka akan menampilkan error atau kesalahan, yaitu indeks harus berupa angka. Fungsi selanjutnya yaitu adalah mulai kuis, yaitu fungsi ini digunakan untuk memulai kuis, di mana soal ditampilkan satu persatu, dan pengguna diminta untuk menjawab pertanyaan dari soal kuis. Fungsi pertama di sini ada load soal, yaitu untuk mengambil daftar soal yang telah disimpan tadi. Nah, jika tidak ada soalnya, aplikasi akan menampilkan pesan bahwa belum ada soal yang tersedia. Jadi harus diisi terlebih dahulu soalnya. Lalu di sini kita akan menginisialisasikan skor, dimulai dengan nilai 1, yaitu 0. Nilai 0, mohon maaf salah berbicara, yaitu inisialisasi skornya dimulai dengan nilai 0. Dengan menghitung jumlah soal dengan len, karena kita ingin tahu ada berapa banyak soal. Jadi kita menggunakan len untuk mengetahui banyaknya soal. Lalu untuk menampilkan soal dan menerima jawaban, di sini ada tampilkan soal berdasarkan indeks. Untuk menampilkan soal berdasarkan indeks yang diberikan. Jadi soal ditampilkan di label, dan pengguna dapat menginput jawaban. Melalui entry. Di sini, jadi cut. Jadi selanjutnya itu ada untuk menampilkan soal dan juga menerima jawaban. Jadi fungsi tampilkan soal indeks itu digunakan untuk menampilkan soal berdasarkan indeksnya. Soal ditampilkan di label, yaitu di sini, soal underscore label, dan pengguna dapat menginputkan jawabannya melalui jawaban underscore entry. Ketika tombol submit diklik, nanti yaitu ketika kuisnya selesai, jawaban pengguna akan dibandingkan dengan jawaban yang benar. Itu seperti ini. Jawaban user sama dengan jawaban entry. Dibandingkan.
Jika jawabannya itu benar, skor akan bertambah. Skor plus sama dengan 1. Skor akan bertambah 1, lalu akan menampilkan message box bahwa jawabannya benar. Sedangkan jika jawabannya itu salah, akan menampilkan jawaban salah dan menampilkan jawaban yang benar. Selanjutnya, melanjutkan untuk ke soal berikutnya. Di sini ada tampilkan soal indeks plus 1. Berarti akan melanjutkan ke soal di indeks berikutnya. Itu soal berikutnya. Proses ini akan berlanjut hingga semua soal itu habis gitu. Sampai indeks terakhir. Lalu untuk menampilkan skor akhir, di sini ada juga menggunakan message box bahwa skor akhirnya di sini. Skor dari total soal. Setelah itu, jendela kuis akan ditutup dengan destroy. Yang terakhir, memanggil fungsi main untuk menjalankan GUI, sehingga GUI untuk kuis dapat berjalan dengan baik. Sekian video dari kelompok 9 kelas RC. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.